Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses terjadinya hari kiamat menurut Al-Quran. Kiamat menurut Al-Quran, apabila matahari digulung. Dr. Jamaluddin dalam buku Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman Al-Quran yang diterbitkan Khazanah Intelektual halaman 8182 menjelaskan bahwa kehancuran total alias kiamat bermula dari berkontraksinya alam semesta. Kalimat apabila matahari digulung menggambarkan saat alam semesta mulai mengerut. Ketika itulah galaksi-galaksi mulai saling mendekat dan bintang-bintang, termasuk tata surya, saling bertumbukan atau dengan kata jauh satu sama lain. Alam semesta makin mengecil, akhirnya semua materi di alam semesta akan runtuh kembali menjadi satu kesatuan seperti pada awal penciptaannya. Inilah yang disebut keruntuhan besar, sebagai kebalikan dari Big Bang, ledakan besar saat penciptaan alam semesta. Kejadian inilah yang tampaknya digambarkan dalam surat Al-Anbiya. Artinya, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, saat matahari terbenam dan kegelapan malam menyelimuti bumi, tetaplah ke atas sana, nun jauh di sana, tampak titik-titik bintang indah menghiasi angkasa, nun jauh di luar bumi. Ada jutaan, bahkan miliaran galaksi-galaksi bagaikan pulau-pulau yang saling berjauhan yang berpenghuni miliaran bintang. Matahari adalah salah satu bintang terdekat dan merupakan induk tata surya bermassa sekitar 300.000 kali massa bumi. Gaya gravitasinya mampu menahan semua anggota tata surya yang sedikitnya terdiri dari 9 planet, sekitar 42 satelit, ratusan ribu asteroid, planet kecil, miliaran komet, dan tak terhingga bongkahan batuan, logam atau es yang disebut meteoroid yang bertebaran di ruang antar planet. Matahari hanyalah salah satu bintang berwarna kuning yang berukuran sedang, padahal masih ada miliaran bintang yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari matahari. Bumi tempat kita berpijak hanyalah satu planet kecil di tata surya. Planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus berukuran lebih besar daripada planet bumi. Pada ayat ini disebutkan, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, maksudnya bahwa miliaran galaksi yang berpenghuni miliaran bintang akan saling bertabrakan dan keseimbangan semesta pun kacau. Inilah peristiwa kiamat yang sangat mengerikan. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan, sejatinya gunung-gunung itu berfungsi sebagai pasak bumi. Surat An-Nabat artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Bisa dibayangkan, apabila kita membangun tenda tanpa pasak, maka apa yang akan terjadi? Tentu tidak akan kokoh, bukan? Begitupun bumi tidak akan stabil dan kokoh tanpa gunung-gunung, karena gunung berfungsi sebagai pasaknya. Nah, pada saat bintang-bintang berjatuhan dan bertabrakan, sudah dipastikan
bumi pun akan mengalami kehancuran total. Hal ini ditegaskan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Tidak sedikit ayat yang menyinggung tentang gunung saat berbicara tentang kiamat. Ini menunjukkan peranan gunung dalam keseimbangan bumi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Dan gunung-gunung akan dihapuskan hingga jadilah dia fata morgana. Dan apabila unta bunting ditinggalkan, adalah unta bunting 10 bulan. Di kalangan orang Arab, inilah unta yang paling baik dan mahal. Dalam konteks sekarang, tentu bukan unta bunting yang dianggap berharga, namun boleh jadi kendaraan dan perhiasan mewah. Pada hari terjadinya kiamat, manusia akan meninggalkan apapun yang dinilainya berharga. Bahkan orang yang dicintainya pun akan ia tinggalkan. Pada hari kamu melihat goncangan atau kiamat itu, lalailah wanita yang menyusui dari anak yang disusuinya itu, dan wanita-wanita hamil mengalami keguguran, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah sangat keras. Al-Hajj. Pada ayat ini ada penegasan bahwa seorang ibu yang menyusui anaknya akan meninggalkannya karena sangat merasakan ketakutan yang luar biasa. Dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan, insting binatang sangat kuat menangkap isyarat alam. Insting binatang sangat kuat menangkap isyarat alam. Pada saat alat pendeteksi gempa belum ditemukan, orang-orang zaman dahulu sering menjadikan perilaku binatang sebagai isyarat akan terjadinya suatu peristiwa yang hebat di bumi ini. Apabila binatang-binatang buas turun dari hutan menuju daratan, ini boleh jadi isyarat akan terjadinya gempa hebat atau gunung meletus. Dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan, adalah isyarat bahwa binatang buas pun sepertinya hilang kebuasannya hingga mereka mau berkumpul. Padahal sifat asli binatang buas itu sangat individualis. Mereka lebih suka hidup sendiri-sendiri. Namun saat terjadi kiamat, mereka berkumpul dengan sangat ketakutan. Inilah isyarat betapa dahsyatnya peristiwa kiamat itu. Dan apabila lautan dijadikan meluap, kata sujirat pada ayat ini mengandung makna meluap disertai mendidih. Pada hari kiamat, air laut akan meluap disertai mendidih. Mengapa bisa terjadi demikian? Peristiwa ini bisa terjadi ketika matahari membengkak menjadi bintang raksasa merah. Menurut teori evolusi bintang, matahari kita akan membesar menjadi bintang raksasa merah menjelang kematiannya. Pada saat itu, matahari bersinar sedemikian terangnya hingga lautan akan mendidih dan kering. Bebatuan akan meleleh dan kehidupan akan punah. Matahari akan terus bertambah besar hingga planet-planet di sekitarnya, Merkurius, Venus, Bumi, Bulan, serta Mars akan masuk ke dalam bola gas matahari. Barangkali kejadian inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran sebagaimana bersatunya matahari dan bulan. Ketika pemandangan telah kacau balau dan bulan hilang cahayanya, matahari dan bulan disatukan. Al-Qiyamah 55 ayat 7-9. Jamaluddin 2006 halaman 81. Dan apabila roh-roh dipersatukan, Ustadz Said Qutb dalam tafsir Az-Zilal menyebutkan bahwa ayat ini paling tidak mengandung dua makna. Pertama, bisa jadi yang dimaksud
Dan apabila roh-roh dipersatukan adalah dipersatukannya roh-roh itu dengan jasadnya sesudah dikembalikan penciptaannya. Maksudnya semua manusia yang sudah mati, bahkan tulang belulangnya pun telah menjadi tanah, akan dikembalikan pada bentuk aslinya dan disatukan kembali dengan rohnya. Melakukan hal ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sulit, dan dialah yang menciptakan dari permulaan, kemudian mengembalikannya kembali dan menghidupkannya kembali adalah lebih mudah baginya, dan miliknya sifat maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kedua, bisa jadi yang dimaksud dengan dan apabila roh-roh dipersatukan adalah akan dihimpun setiap kelompok roh-roh yang sejenis dalam satu kelompok tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulia golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsara golongan kiri itu. Dan orang-orang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan pada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Menurut ayat ini, pada hari kiamat roh-roh akan dihimpun dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok kanan adalah kelompok yang mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan. Kedua, kelompok kiri adalah kelompok yang mendapatkan kehinaan dan kesengsaraan. Dan yang ketiga, kelompok muqarrabin adalah kelompok yang mendapatkan penghormatan untuk didekatkan dengan Allah. Mereka bukan hanya mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan, namun juga posisinya didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 macam penafsiran yang dikemukakan Ustadz Said Qutb bisa diterima karena berlandaskan pada alasan-alasan yang bersumber dari Al-Quran. Maksudnya, kita bisa menafsirkan ayat dan apabila roh-roh dipersatukan dengan dipersatukannya roh dengan jasad, atau bisa juga bermakna dikumpulkannya roh manusia berdasarkan kelompok kualitasnya. Demikianlah kisah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini, karena sangat berarti sekali bagi kami untuk menambah semangat kami dalam membuat konten-konten terbaru yang lebih bermanfaat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.